Pagi, jangan lupa happy. Ini hari pertama masuk kantor setelah Idul Adha. Apa kabar bro? Sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia. Jadi gue tuh lagi mau ngomongin kalau misalkan ada yang baru ya, dia tuh suka videoin sama ya, dia suka videoin lah. Anak-anak sekarang kan pada doyan videoin kan, atau update status gitu. Nah, gue mau sharing pengalaman juga, gimana, apa aja sih yang dibutuh lu jadi motovlog gitu. Atau ya karena gue ngebahas, karena gue motovlog, jadi gue sharing pengalaman tentang lu kalau mau jadi motovlog apa aja sih modal utama. Jadi modalnya apa aja? Pertama, lu harus punya motor karena lu ngevlog kan. Terus kedua adalah lu punya kamera kayak gini nih, atau ya action cam. Terus kemudian lu punya mic buat lu ngoceh di helm. Terus kemudian lu punya, harus gitu kan, biasanya kalau dari GoPro atau dari merek apapun gitu, action cam lu dapat cuman satu baterai dan memory card. Dan memory cardnya biasanya juga nggak besar, itu tergantung lu dapet memory card sama apa enggak. Nah, memory card buat action kamera itu yang ekstra, yang ada ekstranya, yang bisa warna gold atau hitam merah gitu. Nah, itu ekstra. Kenapa? Karena kamera, karena buat ngerekam kayak gini kan kenceng nih ya, maksudnya bukan pelan kan, bukan slow motion tapi kenceng. Nah, itu lo butuh kamera yang seperti itu. Nah, terus setelah itu kamera sama satu baterai itu nggak cukup bro. Jadi kamera sama satu baterai menurut gue sih nggak cukup. Kamera, memory card sama satu baterai itu menurut gua nggak cukup. Karena kalau memory card lu 64 aja itu paling 3 video doang. Nah, baterai itu cuman cukup sekitar setengah jam kalau lu on terus ya. Tapi sekitar setengah jam, terus habis itu nunggu ngecasnya itu sekitar 1 jaman lah, 1 jam setengah. Nah, terus setelah itu lu punya holder buat helm. Itu perlu banget, holder buat helm. Atau lu gokil tuh orang dari ujung sampai pojok, kan bisa di sebelah kanan ya. Nah, setelah itu lo juga harus konsisten waktu, tenaga. Nah, lo harus butuh konsisten, jadi lo harus ngevlog terus ya. Terus lo harus mikir juga judulnya apa, harus temanya apa, lu mau ngambil tema apa. Dan yang paling penting adalah lu hobi motoran ya bro. Kalau lu nggak hobi motoran, itu akan jadi beban. Dan yang utama adalah lu jangan berpikir ingin jadi motovlog bro, tapi lu dokumentasikan perjalanan lu. Kalau gue sih kayak gitu. Gue waktu itu pernah bercita-cita jadi, ya pengen AdSense lah, pengen
AdSense ya, pengen segera segera dapat uang gitu kan. Nah tapi kok kayak gitu gue akhirnya capek sendiri, karena gue harus liatin YouTube gue terus kan, video gue, maksudnya berapa orang yang nonton, terus berapa yang like atau komen, terus berapa kali jumlah orang yang view. Nah itu tuh ngeliat kayak gitu tuh bikin capek banget, bikin capek, bikin lelah, dan bikin emosi. Ya maksudnya emosi, kok gue misalkan gue udah ke Bogor nih, tapi kok yang nonton cuma 3 ya atau 5 ya. Nah itu effort banget kan, lu udah capek ke Bogor, lu udah macet-macetan atau hujan-hujanan, itu gue banget ya. Tapi yang nonton cuma 3 atau 5. Nah itu lo jadi kayak gitu tuh bikin semangat lo jadi turun. Gue pernah rehat dari YouTube itu, nge-YouTube ya, gue rehat tuh sekitar 6 bulan. Akhirnya dari 6 bulan itu gue jam tayang gue akhirnya turun, dan akhirnya mulai dari awal lagi, karena kan setiap hari orang ngupload video di YouTube tuh pasti banyak banget ya, dan lu bukan satu-satunya di YouTube gitu, dan apalagi kalau lu baru. Jadi sebaiknya berapa kali? Sebaiknya ya senyamannya lu, itu sih kalau gue sih rekomendasinya senyamannya lu, karena abis dari video itu lu harus edit, lu bikin thumbnail. Nah lu harus, kalau misalkan suaranya kayak gue waktu itu GoPro gue suaranya cuman mic-nya cuman setengah, itu gue harus nyari juga. Nah yang utama adalah lu harus juga ngeliat vlog-vlog orang lain, tapi lu jangan itu ya, jangan ngasih link YouTube lo. Buat apa coba? Kasih komen aja atau like aja gitu kan, atau lu biarin aja, tapi lu belajar dari YouTube itu. Nah kayak gue waktu itu mic gue cuman sebelah ya, terus gue nyari-nyari kenapa sih mic GoPro 8 gue cuman sebelah, rupanya gara-gara gue waktu itu pakai mic yang agak murah. Rupanya ada mic yang lebih mahal, dan tapi emang beda sih dia konektornya itu tetap, tapi agak panjang nih jadinya. Nah itu jadi mic-nya bisa balance kanan dan kiri. Nah itu gue juga ngeliat dari YouTube. Nah itulah, kita harus sharing kayak gitu sih menurut gue. Gue YouTubean ini buat sharing sih, buat sharing pengalaman, buat sharing perjalanan, buat sharing motoran kayak gitu, dan buat sharing kenikmatan ngegas pakai Ninja RR bro. Ada mobil juga yang suaranya gokil. Kenikmatan ngegas pakai Ninja RR. Nah terus apalagi, biasanya orang patah semangat di ngejar 1000 jam tayang sama 4000 jam. Itu syarat untuk dapat dimonetize sama YouTube ya. Jadi lu kalau ngejar itu lu akan capek sendiri, lu akan lelah sendiri, dan akhirnya lu akan berhenti untuk bikin konten. Padahal konten lu tuh apa ya, menurut gua konten lu tuh ya harus lu sukai gitu loh. Lu membuat sesuatu yang harus lu sukai. Toh jadi YouTube itu sebagai apa ya, kalau kita yang sebagai rakyat biasa ya, bukan artis, lo harus punya keunikan sendiri sih.
apa dari motor atau dari cara bicara lu atau cara traveling lu. Ada macam-macam yang motovlog itu, ada macam-macam yang, dan kebanyakan naiknya itu rata-rata kebanyakan touring ya. Nah, karena gue kan kerjaan gue bukan jadi motovlog doang ya, gue kan kerja juga di kantoran gitu kan. Motovlog ini sebagai hobi berhadiah dan sebagai pembuktian buat gue sih. Maksud gue, umuran gue kan biasanya bangun bisnis gitu ya, tapi di bangun bisnis itu gue harus ngawasin pegawai, gue harus ngeluarin modal, belum tentu untung rugi gitu kan. Akhirnya gue mutusin untuk jadi motovlog, kan nggak ada ruginya, toh video itu akan gue nikmati suatu saat nanti kan. Misalkan gue udah tua, ya sekarang juga udah tua sih, tapi setidaknya buat anak keturunan gue, mereka tetap bisa lihat bahwa dulu gue motoran, terus nih motor enak banget belok-beloknya. Pagi-pagi sudah begitu dia. Nah terus jadinya itulah yang akhirnya gue buat kembali lagi buat ngevlog, buat motoran lagi. Ya 6 bulan berhenti tuh lumayan sih, bikin jam tayang lu habis. Karena akan berkurang kalau lu udah setahun, setahu gue. Nah ini gue ngebangun ini udah setahun, hampir 2 tahun lah gue ngebangun ini. Dulu dari video-video anak gue kecil, jadi gue ngabadein. Tapi di tahun 2009-2010 saat itu kamera video sama kamera buat foto tuh nggak bagus. Jadi, dan internet saat itu juga nggak bagus-bagus amat, nggak sekencang sekarang. Dulu masih pelan banget. Jadi lu kalau ngupload, bisa ngupload video ya, bisa seharian bro. Kalau sekarang kan cepet, bisa seharian kalau ngupload video. Makanya waktu itu, saat itu tuh konten kreator belum banyak banget. Nah terus kalau dari pengalaman gue, lu jangan campur-campur ya, jangan campur-campur vlog. Misalkan lu nge-vlog pakai motor, terus lu traveling gitu kan, terus lu wisata juga, terus lu ngebahas hotel juga. Jangan digabung-gabung gitu, nanti algoritma YouTube-nya akan susah nyari lu, akan bingung. Kalau gue sih pakai 2 konten ini ya, pakai Ninja sama IR6 itu aja. Itu juga agak susah. Apa maksudnya? Itu juga harus sabar sih. Intinya harus sabar, punya tekad, punya waktu, punya biaya. Karena jadi motovlog itu harus punya tekad. Misalkan lu nganggur nih, lu punya motor, lu tinggal beli action cam, baterai, lu ngumpulin uang buat touring misalkan, dan ya kayak gitu sih. Sekarang ya menurut gua konten kreator itu jadi pekerjaan yang bebas gitu loh. Kalau dulu kita, zamannya gue itu nggak ada konten kreator bro.
gue nggak berani kalau di jalan ini ngegas gitu, karena banyak gang-gang. Jadi gue takut ada motor atau mobil yang keluar, yang kadang-kadang mereka keluar dari gang juga nggak lihat kanan kiri. Kayak tadi kan, langsung nusuk ke dalam. Nah terus ya itu, lu harus punya tekad yang jelas, kuat dan jelas, dan harus punya waktu sama punya biaya. Karena gak gampang ngebangunnya. Ya kayak lu ngebangun bisnis aja, sama seperti lu ngebangun bisnis lah. Sama kayak lu ngebangun bisnis gitu kan, lu juga belum tentu langsung untung kan. Kadang-kadang harus rugi dulu, terus lu harus ngebayar gaji pegawai dulu. Nah ya kalau di motovlog atau di konten kreator, ya lu harus ngeluarin modal dulu buat jalan, buat beli bensin, buat bikin konten. Capek lu beli aqua atau beli minuman gitu kan, air mineral di Indomaret kan pakai duit juga. Jadi gak gampang. Terus lu harus ngedit, lu harus bikin thumbnail, lu harus potong. Kadang-kadang video yang gak bagus itu lu buang, padahal udah misalkan udah setengah jam lu ngevideoin ya. Nah kayak gini gue juga bingung nih ntar ngekatnya, karena gue kan ngoceh terus kan. Jadi kalau gue cut ntar ada informasi yang hilang gitu loh, dan gue nggak mau lu nggak mau. Nah menurut gue emang harus kerja keras bro, jadi nggak bisa tuh tiba-tiba datang segala pengunjung temen atau apa. Dan lu coba jangan pakai cara curang ya. Maksud gue, lu bayar orang untuk ngeliatin video lu, atau lu kasih tahu link-link ke teman-teman lu buat lihat video lu. Nah itu ngancurin bro, ngancurin YouTube lo juga. Nanti saat lu udah nggak bisa bayar mereka, lu dimonetize, dan itu akan hilang kan, karena yang nonton cuma teman-teman lu juga pasti akan bosen kan. Apalagi kalau misalkan lu bayar orang untuk nonton. Nah habis itu dia udah nggak dibayar, ya berhenti. Dan lu nggak tahu tuh data lu, bahwa data lu tuh siapa sih yang tiap hari nonton gua. Ada nggak sih dari misalkan dari 1000 orang yang nonton gua, berapa sih rata-rata per jam gua ditonton sama orang? Lu nggak akan dapat data itu bro. Lebih baik lu pelan-pelan, kalau saran gue ya, lu pelan-pelan, lu lihat analisanya tiap hari. Oh rupanya gue tiap hari itu kayak gue nih, tiap hari itu gue di angka 15 jam sampai 20 jam per hari yang nonton YouTube gua. Nah 15 sampai 20 jam itu lu akan tahu tuh, ini gua nguploadnya 2 hari sekali. Gua waktu itu pernah sehari sekali, tapi ngejar kontennya tuh ampun-ampunan kalau sehari sekali. Lu bikin videonya juga ampun-ampunan, ngeditnya juga ampun-ampunan, sama kontennya juga ampun-ampunan. Jadi kalau 2 hari sekali kan lu agak jeda kan. Nah iya kayak gitu. Kayak kalau Ninja RR ini gue akan pakai harian sih, karena gue udah setting oke dan irit kayak motor matic. Jadi ya gue tinggal gue tinggal on aja kamera gue. Terus apa lagi ya buat, jadi kalau
Kalau lu jadi, yang paling penting adalah tekad sama kemauan lu. Jangan gampang nyerah. Capek, emang capek jadi motovlog tuh capek. Tapi kalau misalkan niat lu lurus, niat lu nggak ujung-ujungnya duit, itu nggak kerasa capeknya sih. Ya happy aja, jadinya jatuhnya happy dan jadi ada pengalaman aja. Oh gini loh, kayak gue dulu setahun yang lalu mungkin gue nggak tahu ya, gue nggak tahu jadi cara. Makanya kalau lihat video-video gue tuh yang di awal-awal itu suaranya kadang-kadang bising, suaranya cuma satu doang. Nah itu berproses akhirnya gue dapet fix yang suaranya bisa dua. Nah itu kan gue perlu belajarnya juga nggak gampang, nggak ya, maksudnya gue nyari di YouTube tapi nggak banyak yang ngebahas terkait GoPro pakai kamera dua gitu, mic gitu. Karena kan tiap merek itu beda-beda. Kalau ini gue dapat dua dan alhamdulillah banget. Gue seneng banget, jadi suara gue yang ngoceh itu jadi terjelas dan informasinya nyampe. Itu rame juga ya. Kayak gitu sih bro. Jadi sebelum lu mutusin jadi motovlog, lu emang harus modal dulu sih bro. Dan modalnya lumayan, beli memory card, beli baterai, beli ya. Tapi kalau lu mau pelan-pelan, terus lu cari tema lu mau ngapain, kayak gitu. Kalau gue sih emang suka ya, sebagai sarana gue. Jadi kalau gue tuh kenapa tetap gue jalanin walaupun berat, karena ini sebagai sarana gue, apa ya, sharing sama orang. Siapa tahu ini jadi ladang ibadah buat gue. Kalau orang dapat pengetahuan gitu kan, atau dapat manfaat, alhamdulillah gue bisa nolong orang gitu. Dari pengalaman gue dari situ mereka misalkan jadi YouTuber terkenal atau jadi motovlog terkenal. Nah lu tinggal milih. Itu kan semua hidup itu kan pilihan kan. Nah kalau gue sih milih tetap jadi seperti ini aja. Ya maksudnya ya jadi apa adanya gue. Ya gue nggak bikin drama-drama di vlog gue. Gue nggak bikin sensasi sih, karena gue orangnya nggak suka sensasi banget. Gue orangnya cool aja. Jadi ya udah, kalau lu suka sama YouTube gue ya alhamdulillah ya. Kalau enggak ya kebangetan. Nggak bercanda bro. Kalau nggak suka ya udah gitu aja. Yang penting gue ngevlog dan gue sharing pengetahuan. Yang paling, kalau dari 1,5 tahun gue apa ya, lu harus, intinya lu harus, kalau lu udah punya semua barang-barang yang dibutuhin buat ngevlog, ya lu harus punya tekad, kemauan, waktu, uang, sama lu punya keunikan tersendiri. Karena itu yang paling utama. Setelah di posisi udah tinggal
sebelum monetize biasanya orang akan rajin mengejar monetize, tapi setelah monetize sepi itu biasanya bikin bete kan. Tapi kalau kita punya niat yang kuat, niat yang utama gitu kan, misalkan gue nggak hanya ngejar uang nih, tapi ini buat salah satu kontribusi gue buat nanti pengalaman anak cucu gue gitu kan, karena kan kita pasti suatu saat tua gitu. Nah ini buat dokumentasi diri gue lah. Nah itu akan terasa, beban itu akan terasa lebih ringan dibandingin lu harus ngejar, kok belum dimonetize, pas sudah dimonetize kok duitnya cuma segini, nggak kebayar nih harga GoPro dengan hasil monetize gitu kan. Ya kembali lagi ke niat lu awal. Kalau niat lu uang ya bakalan capek sih. Kalau tujuan utamanya uang bakalan capek sih bro. Oke bro, terima kasih udah dengerin gue. Jadi judulnya apa? Jadi motovlog uangnya miliaran, belum tentu. Oke bro, sampai jumpa. Jangan lupa happy, jangan lupa selalu bersyukur, alhamdulillah, dan jangan lupa selalu nikmatin setiap